sesi ini adalah sesi yang seperti saya katakan sebelumnya, yaitu sesi yang sangat menegangkan, ya, yaitu doa peperangan dari Bapak Ayub. Saya persilakan Bapak Ayub untuk memberikan tema yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk Pak Ayub. Kita berdoa, ya. Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yang kami kenal di dalam nama Yesus, Engkau telah memberikan kemenangan, yaitu pada waktu Engkau di atas kayu salib, Tuhan. It is finished, tetelestai, sudah selesai. Tetapi Tuhan, kami diajarkan untuk tiap hari kami perang, yaitu perang kepada diri sendiri, Tuhan, untuk menyalibkan daging, menyalibkan ego, menyalibkan segalanya, Tuhan. Karena itu tambah pijakan iblis untuk menipu kami. Oleh karena Bapa, malam hari ini, biar Engkau berikan kami kekuatan, keteguhan hati untuk kami bisa melawan tipu daya si jahat. Mampukan kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang suka nonton, nanti tayangan dulu, yang suka nonton tinju Mike Tyson lawan siapa atau yang lain ini, perhatikan waktu timbang badan, mereka sebelum bertarung timbang badan, apa yang kalian lihat? Bukan ece-ecean, mata mereka itu saling memandang. You see? Petinju A, petinju B yang sebelum masuk ke gelanggang, dia waktu timbangan itu, dia matanya ini. Kenapa matanya? Karena kempo, apa semuanya juga matanya. Kenapa? Karena dari mata waktu dia memandang musuh satu dengan yang lainnya, begitu dia keder, mental pemenang yang dia nggak ada, mental fightingnya itu kelihatan. Langsung musuh dia takut. Begitu dia takut, saudara, itu hilang kekuatannya 80%. Sudah disurvey. Sama. Dengan demikian juga dengan spiritual. Kita ini sudah terbiasa sejak kecil ditakut-takuti. Terutama di Indonesia, tapi juga termasuk di China, di mana-mana, negara Asia itu begitu. Kalau sama pembantu kita harus kan dikatain kalau jalan malam-malam, padahal itu karena kebodohan mereka, nggak punya pengetahuan, jadi supaya anak ini nggak jalan-jalan kan capek, dia bilang, anak jalan, enggak wewe gombel, enggak wewe, nakut-nakutin. Bertumbuh, saya juga begitu. Jangan lu tangkap polisi lu kan. Kita nggak diajari, ya, bagaimana kita hidup benar, sehingga selalu nakut-nakutin apa? Gampangannya. Orang yang suka orang tua, guru maupun siapapun, kalau semuanya main gampang, ya itu nakut-nakutin aja. Dan ternyata berkembang itu dewasa, jadi politikus, jadi pejabat, jadi apa? Nakut-nakutin rakyatnya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Bukan ini, karena itu biasa. Nah, termasuk spiritual. Saudara nggak paham, lu kalau nggak kasih perpuluhan, lu terkutuk loh. Ayatnya nggak ada. Karena kita nggak mau belajar, makanya Hosea 4 ayat 6 bilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal pengetahuan. Saya ini sudah betul doa puasa untuk sesi ini. Karena setiap sesi doa peperangan, gangguannya itu berat. Karena saya sedang menelajangi mau buka aibnya, mau buka strateginya iblis. Oke, doa peperangan. Ya, nanti jawab masing-masingnya. Kenapa kita harus perang terus? Oke, next. Efesus 6, 11-12 itu. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, ya, melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu dunia gelap, melawan roh jahat.
Ini ada sesi khusus ya, Bapak Ibu. Saya ada daftarnya semua. Ya, kenapa pemerintah, kenapa penguasa, kenapa penghulu? Ya, karena waktunya singkat, saya nggak menjelaskan ini semua, tapi saya menjelaskan Efesus 6 ini, karena ini kalimat perintah. Kalau kita nggak kenakan, saudara, lu kita mungkin menang. Kenakanlah seluruh apa? Seluruh, artinya kesatuan, saudara. Gak bisa kenakan satu, kenakan dua, enggak. Seluruh, supaya kamu kenapa? Dapat melawan apa, saudara? Tipu muslihatnya. Ada 1 Petrus itu ngomong begini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. You see, lihat. Menunggu waktunya, saudara. Begitu kita ada perasaan nggak enak, begitu kita sudah mulai ada kesalahan, kita namanya itu beach-headed. Ya, mengizinkan iblis itu mendarat ke dalam pikiran dan hati kita. Oke, next. Nah, 2 Korintus 11 ayat 3 bilang, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari setiap kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Lihat, ada tipu muslihat, ada kelicikan. Ini yang saudara, umur saudara berapa? Saya mau tanya, ada yang cepet? Di sini ada yang pecah? Tidak ada. Sopo? Oh, Alek, Jogja. Iya, harus pecah. Pecah ki? Oh, belum pecah, mau sembarangan. Iya, pecah aja tidak ada. Coba bayangin. Lo tahu, saudara? Iblis ini umurnya berapa? Sudah 6.000 tahun. Kita pasti kalah semua. Makanya itu, sebelum Efesus tadi, 6 itu, ayat 10, yang sering jadi kita, be strong in the Lord. Hendaknya kau kuat di dalam seluruh kekuatan Allah. Bukan kekuatan saudara, bukan pengalaman saudara, duit saudara. Saudara-saudara jatuh, percaya saya. Tidak ada yang bisa menang. Tuhan suruh kita ini mengenakan suruh pelengkap senjata. Bayangin saudara, Tuhan bilang apa? Be strong in the Lord, dia bilang itu supaya kita ini melekat sama dia, dekat sama dia. Terus mengenakan supaya panah-panah api si jahanam itu tidak bisa menggocok kita. Next, nah, ada 4 saudara. Yang pertama, iblis strateginya itu the deceiver. Tipuannya, dia pembohong. Yohanes 10 ayat 10b katakan, ya, dia bapak pembohong, mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, apa yang menjadi target iblis? Pikiran. Coba saudara pegang. Pikiran. Wah, iblis ini menyerang seluruh pikiran. Ini this is the battlefield. Ngomong, medan peperangan ini di pikiranku, saudara ngomong. Ini pikiran saudara. Ya. Lewat apa saudara? Kebohongan. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk membuat kita ini tersesat daripada kehendak Tuhan. Si penyesat itu. Kehendak Tuhan. Contohnya siapa? Hawa. Nah, itu saya bisa baca ya. Kemudian pertahanan kita itu sebenarnya apa saudara? Firman Tuhan. Maka itu Yesus juga dicobai lewat pikirannya. Dia tahu pikiran Yesus lapar 40 hari puasa. Iblis itu jadikan batu ini roti. Tuhan bilang apa? Menyalahku iblis. Iya, ada tertulis. Ya, it is written. Ada tertulis. Manusia bukan cuma makan roti, tetapi setiap firman Tuhan. Langsung iblis lari. Saudara dibohongin, bapak-bapak jalan di mall, jalan di pantai, ngelihat yang bukan barang istri kita. Saudara mulai tertarik.
Ibu-ibu juga jalan di mall, bukan barang yang udah tertarik, yang kilo-kilo. Duitnya gak ada, dia mulai gosok-gosok suaminya. Gajinya pas-pasan, nyicil, dikasih kemudahan, mulai di situ mulai malapetaka terjadi. Coba lihat Bapak Ibu. Padahal ayatnya ada semua. Lama dengan firman Tuhan. Kalau ibu-ibu jalan, begitu ada tipuan, semuanya itu tipuan Bapak Ibu. Iklan itu tipuan semua. Makanya waktu di window shopping itu lihatin kilau semua. Begitu saudara dapat ada rumah, kok ini lagi? Kenapa? Karena waktu itu disorot lampu. Pling, pling, pling. Semuanya kelihatan baru. Begitu sudah sampai di tangan saudara, hampa semuanya. Iya, saudara numpuk-numpuk sesat, suaminya melihat itu marah. Pikiran, ini di luar. Caranya apa? Amsal 23. Begitu setiap lewat jalan di mall, ibu bertobat. Tidak baik, tidak baik. Makanya kita bilang si pembeli berjalan dengan bangganya dia. Bapak-bapak cuma sama. Ngelihat yang montok-montok. Ucapkan ayat firman Tuhan. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia tipuan. Tetapi istriku Meme yang cantik. Tipu-tipuan. Ayo bapak-bapak, ikutin ngomong, sebutkan nama istri. Ayo ikutin ngomong. Boleh ikutin saya ya, bapak-bapak, ibu-ibu saksi. 2, 3. Sebutkan ya, kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istriku sebutkan namanya. Puji Tuhan, semuanya sebutkan yang masih punya istri, kecuali Pak Alek. Ya. Yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Karena begini, saudara. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu gini. Kita kalau waktu datang pada orang yang sakit, itu firman itu bukan cuma sakit fisik, sakit jiwa, sakit semuanya. Harus mengaku. Confession itu penting sekali di Amsal itu. Barang siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, dia akan menderita. Tetapi kita ini harus confess. Datang kepada istri. Ngomong, tadi aku jalan-jalan, aku bilang, ibu kok bendol-bendol itu kayak tuannya langsung mengaku. Kita langsung hilang, saudara. Langsung kita menang. Kok keretanya tegang semangat, amin. Langsung bapak langsung semangat, amin. Yes, ayo. Dino ini aku bertobat, hari ini aku bertobat. Kalau tidak mau menang, kalau nggak mau menang, silakan berbuat terus. Lihat terus pikiran-pikiran. Lu nggak bisa menang. Kalau kita nggak bisa menang di area ini, nggak mungkin bisa menangkan orang lain. Percaya saya. Nggak ada kekuatan berani untuk menginjil, untuk saksi. Lu mau saksi apa? Iblis nggak ngomong. Lu mulut tuh kotor, pikiran kotor. Menang apa? Ayo. Iya. Anggap ya, Bapak Ibu. Lawan selalu munculkan the word of God. Semuanya ada di Alkitab. Makanya Alkitab disebut apa? Pedang roh. Sekarang saya tanya, yang suka nonton film semuanya, maupun Jenggo, film koboi, maupun film silat, orang kenapa mereka yang bawa pedang ini, pernah nggak dia tidur atau dari losmen atau mana? Pedangnya ditaruh di loker atau di mana, dia tidur santai. Pernah dia? Tidak ada. Selalu tidurmu di sampingnya. Why? Bukan dunia rimba persilatan. Bapak Ibu, kita ini nggak tahu. Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah kasih warning. Makanya sering banyak yang jatuh terus. Okay. Yang kedua, the destroyer, perusak, kesakitan penderitaan, sakit penyakit. Contohnya siapa? Ayub.
Tujuannya, targetnya cuma fisik, jasmani kita. Senjatanya apa itu? Kesengsaraan. Karena memang kita ini manusia ciptaan Tuhan ini sebelum jatuh dosa, natur kita ini tidak menderita. Kenapa kita menderita? Karena dosa. Jadi waktu di Taman Eden itu begitu Adam, begitu happy sekali. Gak ada sakit penyakit, gak ada penderitaan. Makanya itu naturnya kita ini, ciptaan Tuhan ini, naturnya gak ada penderitaan. Makanya kita begitu ada penderitaan, selalu mengeluh. Makanya itu doanya Musa di Mazmur 90 dikatakan apa? Ya, aku 60 kalau kuat 70 tahun. Kebanggaannya apa Bapak Ibu? Penderitaan, kesusahan. Lihat, seenak-enaknya kita saudara, kita mau pergi kemana pun, mau ke Eropa 1 bulan, mau ke Tiongkok 1 tahun, saudara kira habis duit pulang, tetap persoalan, tetap penderitaan. Gak ada yang bisa menggantikan. Makanya iblis tahu ini. Makanya sering kita diserang di sini. Kenapa? Ujiannya kita supaya kita, kenapa tujuannya untuk membuat tidak sabar untuk kehendak Tuhan. Nah, kita udah mulai ngomel, mulai gerutu. Kita udah mulai jauh sama Tuhan. Waduh, percuma Tuhan. Waduh, benar dulu. Aku kalau ikut Tuhan kok tambah bangkrut Tuhan. Kok aku tambah sekarang seret Tuhan. Nah, you see, lihat. Ini strategi iblis. Padahal Tuhan tuh mau lewat ujian ini diizinkan supaya saudara dan saya naik kelas. Tapi saudara nggak sabar. Karena memang natur kita ini tidak dibuat untuk menderita. Why we suffer? Because the sin. Ada dosa. Pertahanannya apa? Selalu ingat kasih karunia Tuhan. Catat, begitu ada penderitaan, ingat kasih karunia. Selalu bilang, ya, besar kasih karunia Tuhan. Makanya Bapak Ibu, latihannya tiap hari ini saudara, sebelum semua itu datang, setiap pagi saudara Bapak Ibu doa sepakat suami istri. Kalau anak-anak masih kecil, doa bareng sama anak, supaya anak itu nanti nurun kita, sehingga besar mereka melakukan hal yang sama. Itu proteksinya, sehingga terlalu mawas diri. Dan kita tiap pagi, Bapak Ibu, ucapkan firman, besar kasih setiamu, besar anugerahmu, melimpah kasihmu, sepanjang malam tambah besar anugerahmu. Waduh saudara, begitu pagi-pagi saudara mengucapkan, God thank you. Terima kasih Tuhan, aku tahu hari ini hari kemunculan, Mazmur 138. Ya, hari keselamatan ada di rumah, ada di pekerjaanku. Saudara doakan. Waduh, sepanjang hari saudara akan sungguh-sungguh seperti Superman, Man of God, menang terus. Sehingga saudara bisa menatap masa depan, saudara menatap dunia ini penuh kegagalan. Mata saudara itu tajam. Bukan melentur-lentur. Lu kenapa? Aduh Yesus, tadi seret. Lu kayak apa baru? Iya berita-berita. Namanya apa? Yang TikTok, namanya semua. Waduh, kok seru saya kira kok kayak mengerikan gitu. Biar saudara. Apa yang masuk di pikiran saudara, di pendengaran saudara, mengecilkan hati saudara. Lama-lama iblis tahu. Karena pada saat kita kecewa, pada saat kita takut, kecillah kekuatan kita. Waktu kita sudah kecil, kekuatan kita nggak bakal Bapak Ibu bisa nyembah, nggak bisa berdoa sudah. Kalau kita sudah kena ini yang namanya distornya, termasuk ancaman sebagainya. Ayo, khususnya bapak-bapak, semua berdiri, ikutin sama saya. Kamu mereka, waduh tentara ini mau perang lagi saudara.
Orang bingung ketentuan semua. Jangan saudara. Be aware. Haleluya. Ya. Ikutin sama saya. Haleluya. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Aku adalah ciptaanmu. Aku berharga di matamu. Aku adalah permatamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk otoritasmu. Untuk kuasamu Tuhan. Holy Spirit. Yang memberikan aku kekuatan. Memberikan kuasa ini. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Untuk mengusir setan. Di dalam nama Yesus. Aku terima itu Tuhan. Dalam hari ini. Aku di dalam Engkau Tuhan. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Yang lama pikiran-pikiran kotor. Pikiran-pikiran najis. Ketakutan. Kebencian. Keserakahan. Aku matikan. Aku usir. Dalam nama Yesus. Perkenankan pikiran Kristus. Apa yang baik. Apa yang sedang didengar. Apa yang benar. Apa yang disebut kebajikan. Pikir-pikirkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Next. Itu namanya kita hidup dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia tidak akan takut dengan penderitaan. Tidak akan takut dengan semua percobaan. Karena kita tahu bahwa tangan Tuhan yang akan membawa kita naik kelas. Justru kita seperti balon. Pada waktu dia dibanting, memang sakit. Mengeri kalau ngomong balon itu bisa mengubah sama manusia. Wah, waktu dibanting aku, lorong sakit Tuhan. Tapi Tuhan tetap banting. Waktu dia dibanting, mental naik tinggi. Itu Anda dan saya semua. Oke? Glorify God, Satan will lose. The imparted grace of God is the only weapon that can defeat him. Ya. Yang bisa mengalahkan itu kasih karunia Allah. Karena kita hidup di dalam kasih karunia, it is finished dan selesai. Tapi kita harus waspada dengan tipu dayanya. Makanya lawan dengan ini semua. The grace can be only found in the God of all grace. Hanya satu-satunya Tuhan yang penuh anugerah. Tidak ada yang lain. Jesus Christ. Coba sekarang tunjuk yang sebelahnya kanan kiri. Kamu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Grace. Itu berharga. You have the future. Ada masa depan bagi orang yang berharga. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Ucapkan, biasakan ucapkan. Ya. Mulai hari ini saudara pulang, besok selesai camp. Saudara sudah kita ajarin ini semua. Di chapter, di rumah tangga, di mana stop kata-kata negatif. Stop kata-kata yang tidak berguna. Ucapkan firman Tuhan. Mengencourage, memberikan pengharapan, memberikan sukacita. Ya, kalau ketemu teman, ayo bro gimana? Praise the Lord ya, haleluya. Wah, bagaimana anak-anakmu? Wah, puji Tuhan, Tuhan tolong begitu. Semuanya ada lagi, saudara. Sini, berdoa. Tumpang tangan, doakan orang. Gitu loh, saudara. Iya. Lihat video kan. Tadi begitu sudah confession, saudara wajahnya sudah kayak malaikat semua. Betul pengalaman. Coba lihat ini malaikat. Berikan senyum yang paling manis. Yang nggak bisa senyum, biar otot-ototnya ini saudara bisa kenceng lagi. Yang kecap seperti kayak lacap. Ya, yang lacap seperti kayak sicap. Iya, saya sering ini saudara.
ini paling ngeri, ini menjatuhkan banyak hamba Tuhan, menjatuhkan banyak pendeta, menjatuhkan banyak orang-orang besar. Itu apa? Tipu daya iblis, ruler, penguasa. Ini seperti ruler kesombongan. Contohnya siapa? Daud. Tidak disuruh sama Tuhan untuk menghitung, dia menghitung. Dia merasa itu tentaranya besar, mengalahkan kerajaan-kerajaan itu. Dia bilang, ini gua ini. Waduh, cetar ini besar karena udah berkembang di sisi ini. Saudara, nanti kalian yang bukan Israel, begitu dia bilang kapal besar, besok salah sama Tuhan cuma ditiup sedikit. Mengsle. Ya, minggir sedikit cuma 0,01%, langsung dia lupa dirinya. Dia nggak tahu dia makan rumput, saudara. Coba. RGB man. Tapi kok jangan jadi bonus makan. Padahal baru makan. Nggak siap. Pulang ini. Berarti makan rumput ya. Tuh lihat ini. Oke, kesombongan. Tujuannya apa? Tujuannya membuat kita ini terpisah dari kehendak Tuhan. Iya, Daud itu kehendak Tuhan apa? Dia mau ini. Karena kesombongan. Karena merasa dirinya yang berhasil, yang bisa membuat ini sukses. Karena kita ini tanpa sadar, saudara. Ya, kita kalau ngomong itu kelihatan. Begitu kalau banyak akunya, waduh, gua begini. Karena ada hati. Tapi dari kata-kata itu aja sudah kelihatan. Dia sedang meninggikan dirinya. Buat orang, no problem. Tapi buat Tuhan, saudara sedang berusaha sama Tuhan. Itu berarti saudara sedang, iblis sedang membantu saudara. Oke, thank you, 5 menit lagi. Ya, balik lagi tadi. Darulah. Nah, pertahanan apa? Holy Spirit in us. Tadi kata saya, ada tujuh ini kan, kriteria tanda kalau kita keperluan Holy Spirit. Yaitu kita peka sama Holy Spirit. Kita mau dituntun oleh Spirit karena kita sadar bahwa kita ini anak Allah. Ya. Roma 8 dikatakan kalau kita ini anak Allah dituntun, dipimpin oleh Holy Spirit, bukan oleh kemampuan kita, oleh otak kita, oleh semuanya. Ya. Kita pasti akan mengalami berbagai masalah. Oke, hal terakhir, keempat, ya accuser. Nah, ini paling banyak, Bapak Ibu. Ya, targetnya apa? Suasana hati kita. Ya, hati kita, suara hati kita. Senjatanya apa? Tujuan accuser. Ya, ini persis ada yang tujuannya membuat apa? Supaya kita ini tertuduh atas kehendak Tuhan. Nah, pertahanannya apa? Pendamaian Yesus sebagai Imam Agung. Next. Ya, nah, apa yang saudara sering dituduh? Iblis bisa ngomong, aduh gagal, lu bukan lu dia orang kecil, lu orang miskin, lu nggak punya kemampuan, lu bukan siapa-siapa, ya. Ya, ingat ke masa lalu, ingat nggak? Lu dulu pernah gagal, lu pernah ini, yang jatuh, lu selalu berzina, lu ada kutuk nenek moyang lu berzina terus saja, dituduh terus, saudara. Ya, penolakan, merasa tertolak, saudara, sehingga pahit, saudara. Nah ini, saudara, tertuduh terus kekecewaan. Lewat apa? Hoax bisa, saudara. Terus kita kalau terus terima informasi lewat hoax, lewat berita yang gak ada kebenarannya itu, saudara. Apalagi saudara menjadi agennya hoax, ya saudara forward ke teman-teman lagi. Saudara sedang kirim virus yang jahat itu kepada teman-teman. Stop mulai malam hari ini. Oke? Lewat apa? Saudara ketakutan. Ini. Tujuannya kecemasan. Waduh, emas naik. Waduh, saudara udah cemas, sudah takut. Bukan kecemasan. Hati saudara gelisah. Mulai saudara gundah gulana. Mulai saudara tidak ada kekuatan. Iblis kerjanya 4 hal. Pembohong, sombongan, kedudukan, ya. Kemudian tujuan, dan sakit penyakit lewat penderitaan. Lihat, 4 hal ini
menghantam kita semua. Next, Oke, nah, dua peperangan strategi kita ini yang kita mesti lakukan terus menerus supaya kita ini betul-betul strong seperti tadi saya bilang petinju itu dulu. Ya, kita harus tahu kekuatan musuh dan strategi. Oh, kita ini harus betul-betul tadi itu kacamata Tuhan, kita betul-betul depending on Holy Spirit, kita mengucapkan firman dan semuanya ini. Kemudian kita mesti mau melatih. Ada hit list, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Nah, seperti yang di 1 Timotius 1 ya, doakan pemerintah-pemerintah orang-orang kudus, maksudnya hamba-hamba Tuhan. Jangan kita ngobong-ngobongin, ya, ngobong-ngobongin waduh pendeta ini. Justru Tuhan suruh doakan mereka, doakan di chapter, ada yang jatuh doakan. Nah, jangan digosipin malah. Kalau ada di antara member kita yang full gospel movement LOF, justru doakan, buat doa, ya. Kemudian hit list, kemudian problem, lokasi target chapter. Itu doakan saudara. Setiap problem didoakan. Tuhan yang bisa menyelesaikan itu semua. Ya, kemudian kalau mau mengembangkan chapter, doakan chapter saudara. Ini adik-adik Pomo ini. Ya, bagaimana dulu saya dengan Pak Andoko Suwito. Ya, dulu cuma satu chapter. Namanya satelit chapter, belum ada chapter saudara. Ada satu orang Sindu namanya, buka di rumahnya. Saya mulai membidangi di sana bersama Pak Dr. Suwito. Mulai berdiri satu chapter. Kemudian saya ajarin mereka untuk doakan ini bakalan dari perumahan. Waktu itu perumahan baru sampai di mana? Belum sampai ada yang lainnya, baru 3 atau 4 perumahan. Doakan, betul saudara. Itu chapter-chapter bertumbuh. Ada chapter di rumah sekarang hampir semua yang di Wiyung sana itu, ya tempatnya Pak di Pongo dulu itu, waduh hampir sudah ada chapter ya Pak Sugiarto Tana. Itu kenapa? Because we have the authority, kita punya kuasa. Doa, oke? Nah, kubu doa, bangun, brother atau sister keeper. Ya, kalau bisa setiap minggu saudara telepon 5 menit aja, saling tanya. Biasakan saudara tanya, karena hari-hari ini jahat, hari-hari ini mencemaskan saudara. Kalau kita nggak membangun satu saudara dengan yang lain, luar di samping keluarga paling penting ya, tetapi sejahtera brother and sister keeper ini perlu saudara. Ya, ada prayer ya untuk kita jalan mana yang kita lalui. Kalau ada puasa kegelapan atau apa, di situ sering terjadi amuk massa, sering terjadi pencopetan, sering terjadi keributan, sering terjadi keonaran. Saudara doakan tempat itu ya. Chain of prayer ini doa rantai seperti yang acara ini kita sudah lakukan beberapa bulan yang lalu, kita berdoa ya. Kemudian kemarin selama 5 hari tiap hari kita berdoa. Nah, kemudian ada location pemetaan doa untuk lingkungan tempat kita kerja, lingkungan kita sendiri ya. Kemudian doa keliling. Nah, kalau kita ini terus dilatih hal-hal yang begini saudara, itu kita ini otot-otot rohani, otot iman kita ini strong. Kalau kita ini santai-santai, karena kekristenan itu tidak santai. You want to know apa kekristenan? Kekristenan persis kita itu naik sepeda. Tidak ada remnya, tidak ada atlet. Cycling terus, berjalan terus, mau tanjakan terus jalan. Terus ngayu bedanya terus. Itulah kekristenan. Kalau kita mau strong, ya. Oke, next terakhir. Oke, yang terakhir. Nah, iblis paling takut. Kalau saudara lakukan apa? Live in truth. Hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran apa? The word of God. Tadi saya sudah bilang kan, kalau kita lagi diserang dalam hal kebohongan, ya, soal tadi LOF maupun bapak tadi ya, nah ucapkan firman. Karena apa? Yohanes 4:31-32 itu adalah di mana ada kebenaran itu ada kemerdekaan. Akibatnya apa saudara? Kemerdekaan itu ya, Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera.